Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Dan mari saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Allah berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Hormat diberi. Bersama-sama membaca Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian kembali kepada Tuhan, rahmat Allah heranlah. Menebus datanglah ke dunia di dalam kuasa-Nya, membawa damai bagi jiwaku dan segenap
biarlah pujian ini terus memberikan kita semangat bahwa kita tidak sendirian, melainkan ada rahmat Allah yang terus akan menopang kita, sehingga meskipun pergumulan demi pergumulan datang menghampiri kita, tapi itu tidak membuat langkah kita menjadi berat, karena kita memiliki pengharapan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Ripka Karsia. Kami persilakan. Ya Tuhan, terima kasih.
Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat 27, saudara-saudari membaca ayat 28, demikian sampai ayatnya yang ke-32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, silakan duduk. Saudara, berkorban atau melakukan sesuatu kepada orang lain butuh sebuah kasih cinta yang tulus. Ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, mungkin itu bukan sesuatu hal yang sulit bagi kita. Tetapi bagaimana ketika orang yang kita tidak kenal sama sekali, atau bahkan orang itu adalah orang yang paling jahat. Dia pernah menyakiti kita, dia pernah menjahati kita. Apakah kita masih mampu untuk tetap boleh melakukan hal yang baik bagi dia atau berkorban terhadap dia? Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi setiap kita yang saya rasa itu tidak mudah. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga ia rela berkorban bagi kita. Dia mengasihi kita dengan sangat-sangat tulus. Ia rela meninggalkan surga, dia tinggal di dalam palungan, dia yang kaya rela menjadi miskin agar kita memperoleh hidup yang kekal. Apakah melalui kasih Kristus juga? Hari ini kita sadar bahwa betapa Allah mengasihi kita sehingga melaluinya kita terus ingin bertobat, ingin memiliki kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kasih penebusan pada pagi hari ini, dan kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan silakan saudara-saudari membawa persembahan di depan ini harus dengan tertib, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu bertumpuk, tapi usahakan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Kasih penebusan. Dari sorga ke palungan, yang kaya jadi miskin, sang bayi anak Allah Yesus Kristus. Dahulu tinggal di sorga dan kini
masuk di dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Rasini. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi yaitu pertobatan atau bertobat. Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita, Dia juga tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Karena pengampunan yang Ia berikan bagi kita adalah pengampunan yang penuh dengan kasih. Biarlah firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan pada pagi hari ini, kita sungguh-sungguh berdoa, memohon Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati setiap kita, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh boleh mengubahkan hati kita menjadi hati seperti Kristus, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Kita katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan.
Benar ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa, kami sangat membutuhkan akan pengampunan daripada Engkau. Karena dengan pengampunan dosa itu, Engkau akan memampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, yang hidup seturut dengan rancangan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau melihat kedalaman hati setiap kami. Apakah di dalam kehidupan kami sudah sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami pertobatan yang sejati. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan akan kami renungkan pada pagi hari ini, kami sekalian diingatkan akan pentingnya pertobatan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah pengampunan dosa itu. Agar segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca. Dan ketika kami akan merenungkannya, kiranya Engkau menolong kami. Berikan kepada setiap kami Tuhan pengertian akan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh disampaikan dan menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini yaitu tentang pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia yang serba terbuka saat ini, orang lebih mudah untuk memberikan kritik ataupun menilai kehidupan orang lain. Bukan hanya ketika kita bermain di media sosial, sehingga orang yang membaca ataupun yang mengetahui apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam media sosial itu, mereka akan memberikan pendapat, mereka akan memberikan kritik, mereka akan memberikan apa yang mereka pikirkan begitu ya. Kalau yang setuju dia senang, kalau nggak setuju maka dia akan mengomentari ataupun mengkritik. Dan hal itu sudah terbuka dengan begitu luas. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berumah tangga. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti ada tetangga yang kepo, gitu kan, pengen tahu, pengen ngerti, gitu kan, mencari tahu dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita juga menjadi salah satu di antara orang yang kepo dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita. Lalu kita berkomentar dan lain sebagainya, ataupun kita membicarakannya dan lain sebagainya. Nah saudara, inilah kondisi kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan hal ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Sejak zaman dahulu sekali ya, dahulu kala gitu. Hal yang demikian itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang memang sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan di dalam hidup manusia. Mengomentari segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Entah itu komentarnya benar ataupun komentarnya salah, ya penting berkomentar. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika kita membaca di dalam bagian ini, di sana dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dikomentari oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Apa yang dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh orang lain, misalkan di sini menunjuk kepada Lewi yang berprofesi sebagai pemungut cukai, itu juga bukan hanya Lewinya saja, tetapi semua profesi pemungut, orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai itu digolongkan sebagai orang yang berdosa, karena pemungut cukai pada waktu itu adalah boleh dikatakan antek-antek penjajah begitu ya, karena dalam konteks ini bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, yang notabene kerajaan Romawi adalah kerajaan yang menyembah para penguasa kaisarnya itu menyembah kepada dewa begitu ya, bahkan juga menyembah kepada kaisar. Nah sehingga
oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa orang yang bekerja untuk pemerintahan kerajaan Romawi yang menjajah mereka digolongkan sebagai orang yang jahat. Kemudian pemungut cukai pada waktu itu, mengut pajak begitu ya, itu dinaikkan dari apa yang normal begitu dinaikkan, selisihnya itu dikorupsi. Sehingga kita melihat bahwa para pemungut cukai pada waktu itu banyak yang di dalam hidup berkelimangan harta. Kita ingat tentang Sakeus. Ya, Sakeus orang pendek, dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya begitu ya. Nah, demikian juga Lewi. Lewi ini adalah sama dengan Matius, penulis Injil Matius. Dia adalah berprofesi sebagai seorang pemungut cukai. Dan pemungut cukai dianggap sebagai perbuatan yang berdosa karena Lewi di sini adalah menjadi antek daripada penjajah Romawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kondisi yang demikian, ketika Tuhan Yesus ketemu dengan si Lewi ini, ketemu dengan Matius ini, yang sedang duduk di rumah cukai, di tempat kerjanya, di kantornya, untuk menarik pajak kepada setiap orang yang mau membayar pajak yang lewat di situ, Tuhan menyapanya, ikutlah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan daripada Tuhan Yesus tentunya memberikan ataupun menggerakkan hati seorang Lewi untuk mengikut dia, untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam bayangan saya, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar lewat kemudian, "Hei Lewi, ikutlah aku." Tetapi ada sebuah percakapan yang tidak ditulis di dalam bagian ini. Bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil supaya Lewi ini bertobat, supaya pemungut cukai ini bertobat. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan Yesus memberitakan Injil, menginjili kepadanya supaya Lewi ini bertobat. Tetapi dari hasil percakapan itu dalam benak saya bahwa Yesus memberikan satu kesimpulan, "Yuk, kamu yang mudah bertobat, ikutlah aku." Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Lewi ini dia tidak berpikir panjang. Kalau kita melihat sepintas, ya kan, sepintas sepertinya nggak berpikir. Masa Tuhan Yesus cuma bilang, "Yuk ikutlah aku," lalu Lewi meninggalkan pekerjaannya lalu ikut dia. Saya rasa tidak sesederhana itu, saudara. Ada perubahan di dalam diri seorang Lewi sehingga dia rela bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Kristus, untuk menyerahkan dirinya menjadi salah seorang murid, menjadi salah seorang rasul daripada Yesus Kristus. Tetapi berbeda dengan kisah Sakeus. Sakeus juga pemungut Lewi yang bertobat mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus. Tetapi Sakeus tidak dipanggil untuk menjadi muridnya, tidak menjadi salah satu daripada rasulnya. Jadi ada sebuah perbedaan, saudara. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia." Saudara, ini adalah satu panggilan yang sangat istimewa yang dialami oleh Lewi, yang dialami oleh Matius. Bahwa segala sesuatu dia tinggalkan, pekerjaannya dia tinggalkan. Sekarang dia mau mengikut Yesus, dia menjadi murid Kristus yang melayani Kristus, yang memberitakan Injil Tuhan. Artinya bahwa ketika Yesus memanggilnya untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, menjadi pelayannya, Lewi sudah siap sedia meninggalkan kemewahan duniawi, meninggalkan segala sesuatu yang selama ini dia kejar. Dia lebih mengutamakan panggilan Tuhan. Saudara, ini adalah panggilan yang sangat istimewa. Tidak semua orang dipanggil di dalam kondisi yang demikian. Meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segala pekerjaannya untuk menjadi pengikut Kristus. Yang dalam tanda kutip masa depan di dalam dunia ini tidak jelas. Dibandingkan dengan profesi dia ketika dia menjadi seorang Lewi, dia tidak pernah berkekurangan. Bahkan hidupnya, ya kalau kita bandingkan dengan Sakeus mungkin bergelimangan harta. Tetapi Lewi meninggalkan semuanya itu demi mengikut Kristus.
Inilah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah ketika kita hari Minggu, waktunya ibadah, kita mau nggak meninggalkan segala sesuatu? Kesibukan kita di rumah, karena yang namanya mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak pernah selesai, tidak pernah beres. Demikian juga kalau kita bekerja, pekerjaan itu nggak pernah selesai, selalu ada saja. Waktu saya masih bekerja sebelum saya masuk ke asrama pun demikian. Saya merasa bahwa pekerjaan saya di kantor nggak selesai-selesai, bahkan 24 jam sehari, 7 kali dalam seminggu, pekerjaan saya nggak akan pernah selesai. Karena selalu ada saja yang harus diselesaikan, yang harus dibereskan. Tahu-tahu jamnya udah sore gitu kan, udah waktunya harus berhenti. Saudara, kalau kita mau mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, maka itu tidak akan pernah terkejar. Oleh sebab itulah pertobatan itu dibutuhkan di dalam kehidupan manusia yang berdosa, agar hidup saudara dan saya tidak terus-menerus dibelenggu ataupun dikungkung oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara. Betul ya? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kalau kita kejar terus-menerus, itu nggak akan pernah ada habisnya. Oleh sebab itu saudara, pertobatan itu penting. Oleh karena itulah ketika Lewi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan ketika dia memiliki kerelaan hati untuk menjadi pengikut Kristus, dia mau melepaskan segala sesuatu yang selama ini dalam tanda kutip membelenggu jiwanya, membelenggu kerohaniannya. Dia bertobat. Dia mau mengikut Yesus, dia mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Yang pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan, dia ingin membagikannya kepada orang lain. Supaya orang lain, teman-temannya juga mengalami perasaan yang sama, mengalami pengalaman rohani yang sama dengan dirinya. Mengalami pertobatan yang melepaskan dia dari belenggu dosa, dari keterikatan hal-hal yang bersifat duniawi, mengalami kelepasan dari apa yang selama ini membelenggu jiwanya, yang membelenggu hatinya, yang membuat hidupnya tidak ada ketenangan dan juga ketentraman. Bukan hanya pergumulan dia secara pribadi di hadapan Tuhan sebagai manusia yang berdosa dan membutuhkan pertobatan, membutuhkan pengampunan dosa, tetapi juga di dalam kehidupan sosial masyarakat. Lewi mengalami sebagai orang Yahudi, dia mengalami tekanan secara sosial dari orang-orang yang mencibirnya, dari orang-orang yang nyinyirin dia terus, dari ahli-ahli atau orang-orang Farisi. Hei Lewi, kamu orang Yahudi, kenapa kamu jadi anteknya Romawi? Hei Lewi, kamu itu orang Yahudi yang harus terus-menerus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kenapa kamu menjadi pemungut cukai? Kenapa kamu hidup di dalam kehidupan manusia yang berdosa? Ada satu tekanan sosial di dalam kehidupannya. Sehingga saudaraku, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan Yesus memanggilnya, ikutlah aku. Maka di dalam pertimbangannya, di dalam pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan, si Lewi ini dikatakan berdiri dan meninggalkan segala sesuatunya, lalu menjadi pengikut Kristus. Saudara, kita bisa melihat kehidupan seorang Lewi yang tadinya dikuasai oleh yang namanya harta duniawi, keinginan untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan berbagai macam cara dengan menjadi seorang pemungut cukai. Dia ingin membebaskan hidupnya, dia ingin membebaskan kerohaniannya dari belenggu yang demikian. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pemulihan. Ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Lalu saudara, sukacita di mana ia telah dipulihkan karena dia adalah orang yang merasa dirinya sakit secara rohani.
yang membutuhkan pertobatan, dan ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dia tidak mau kenikmatan hidup di dalam Kristus itu dia nikmati sendiri. Lalu apa yang dia lakukan? Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih Lewi ini mengadakan pesta besar? Ada yang mengatakan setelah dia bertobat tentunya, ada yang mengatakan bahwa ini sebagai satu pesta perpisahan. Dia meninggalkan profesinya, meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Dia ingin mengadakan perpisahan dengan teman-temannya. Teman-teman, aku undang kalian makan-makan. Kita pesta di rumah. Aku mengadakan pesta perpisahan karena aku sudah tidak lagi menjadi pemungut cukai. Aku sekarang mau menjadi pengikut Kristus. Ada ini tafsiran pertama. Yang tafsiran kedua, saudara, dua-duanya saya mau pakai itu ya. Menurut saya ini hal yang baik. Yang kedua adalah dia ingin di dalam pesta itu ketika dia mengundang teman-temannya makan dan orang-orang lain juga sebagai orang-orang berdosa, para pemungut cukai itu dikumpulkan di rumahnya, saudara. Kalau yang namanya orang undang untuk pesta, misalkan saya mau pesta begitu entah dalam rangka apa, lalu saya sewa sebuah restoran yang terkenal misalkan di Purwokerto, lalu saya undang jemaat sekalian, aminkan dong. Amin, kapan Pak gitu. Pasti datang kan? Bapak Ibu Saudara, saya undang makan di restoran hari ini, ya bukan hari ini, nanti minggu depan ya, kita setelah ibadah saya mengundang Bapak Ibu sekalian makan. Bukan hanya jemaat sekalian, tetapi saya juga mengundang teman-teman saya yang lain di luar gereja kita, misalkan. Saya mengadakan pesta, pasti kita akan datang. Strategi yang dipilih oleh Lewi adalah strategi yang umum, gitu ya. Strategi yang disukai oleh masyarakat, pesta. Dan di dalam pesta itu, Lewi bukan hanya sekedar mengadakan perjamuan, tetapi dia ingin teman-temannya sesama pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa itu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus di dalam pesta itu. Apa sih, tentunya orang akan bertanya-tanya, apa sih yang membuat engkau meninggalkan pekerjaanmu yang sudah memberikan penghidupanmu selama sekian tahun, bahkan seluruh harta kekayaanmu yang kau miliki sekarang itu engkau peroleh dari pekerjaanmu itu, tapi engkau meninggalkan semuanya itu, apa alasannya? Dalam bayangan saya di dalam pesta itu, Matius atau si Lewi ini memperkenalkan siapa Yesus yang telah membuat ia bertobat, yang telah membuat ia meninggalkan seluruh pekerjaannya dan mau menjadi pengikut Kristus. Perjumpaan secara pribadi, pengalaman rohaninya bersama-sama dengan Yesus, dia mau bagikan, dia mau sharingkan kepada teman-temannya supaya mereka mengalami perjumpaan yang sama dengan Kristus. Mereka mengalami pertobatan walaupun tidak harus meninggalkan profesinya, walaupun tidak harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lewi ini. Setidaknya dengan pertobatan itu mereka akan menjadi pemungut cukai yang benar. Karena yang namanya pajak tetap harus dibayarkan. Tuhan Yesus tidak menentang seseorang membayar pajak. Karena Tuhan mengatakan apa yang patut kamu berikan kepada kaisar, yaitu pajak, berikan kepada kaisar. Dan apa yang patut kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah itu kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus tidak menentang pajak. Tuhan Yesus tidak menentang profesi seseorang menjadi seorang pemungut cukai. Tetapi di dalam bagian ini, si Lewi mau mengajak teman-temannya supaya mereka menjadi pemungut cukai yang sudah bertobat, yang melakukan segala pekerjaannya itu dengan benar, dengan baik, sebagaimana juga yang dialami oleh Sakeus.
Ketika dia bertobat, dia tidak meninggalkan profesinya sebagai seorang pemungut cukai, tetapi dia menjadi pemungut cukai yang benar, melakukan pekerjaannya dengan benar, tidak menaikkan pajak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, mendapatkan upah dari apa yang sudah ia kerjakan, bukan menaikkan pajak lalu dia mengkorupsi sisanya itu. Jadi saudara, itulah yang ingin dia bagikan kepada teman-temannya, kepada orang-orang berdosa. Dan seharusnya ini juga menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang harus kita tiru, kita ikuti. Bahwa ketika saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, saudara dan saya sudah mengaku sebagai orang-orang yang bertobat, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, maka sudah menjadi satu kewajiban dan panggilan buat saudara dan saya untuk merangkul orang-orang berdosa, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang, supaya saudara-saudara kita yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka bertobat dan memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran kehidupan sosial masyarakat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh Lewi adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang memang diajarkan oleh firman Tuhan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan. Dan ketika itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ternyata ada sebagian ataupun sekelompok masyarakat yang juga tidak setuju. Di dalam ayat 30 dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh mengkritisi begitu ya, mengkritik tindakan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka mengatakan ataupun bersungut-sungut tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, seharusnya mereka malu. Seharusnya mereka malu sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka ini adalah tokoh-tokoh agama. Mereka ini adalah orang yang belajar firman Tuhan. Mereka ini adalah sekelompok orang yang menjaga tradisi Yahudi dan juga tradisi di dalam Taurat. Seharusnya merekalah yang menjangkau orang-orang berdosa supaya bertobat. Seharusnya merekalah yang merangkul orang yang dianggap sampah masyarakat supaya mereka bertobat. Tetapi justru mereka mengkritik apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka menganggap apa yang dilakukan di dalam rumah Lewi itu adalah sesuatu yang salah. Ketika Yesus sebagai seorang guru yang memiliki murid-murid, memiliki pengikut, menurut mereka tidak seharusnya kalian itu bergaul dengan orang-orang berdosa. Engkau tidak sepatutnya merangkul mereka, apalagi makan bersama-sama. Karena di dalam pandangan masyarakat, siapa yang makan bersama-sama di dalam pesta, bersama-sama dengan para pemungut cukai dianggap sama. Itu adalah pandangan masyarakat. Dan inilah yang mau Tuhan Yesus bukakan di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tuhan mengatakan, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Lewi untuk mengadakan pesta, Tuhan tahu bahwa Lewi akan memanggil teman-temannya untuk berpesta, dan mereka adalah orang-orang yang sakit. Bukan sakit secara jasmani, tetapi mereka adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Yesus datang untuk memberitakan firman Tuhan. Yesus datang untuk menginjili mereka supaya mereka bertobat. Saudara, di dalam bagian ini memang tidak diceritakan tentang pertobatan itu, tetapi kita melihat kepada Sakius. Ketika Sakius bertobat,
bahkan juga teman-temannya dan seisi rumahnya bertobat. Itu karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah yang pesan yang mau disampaikan oleh Lukas di dalam bagian ini. Bahwa pemberitaan Injil itu harus dilakukan kepada orang-orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit secara rohani. Kita sebagai orang yang hari ini kita mengaku sebagai orang Kristen, dan ketika kita sudah bertobat, kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Kerohanian kita itu dipulihkan, disehatkan. Sehingga kita bisa hidup sebagaimana mestinya. Itulah tujuan daripada Tuhan Yesus. Ketika dia mengambil ataupun menyampaikan perumpamaan ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, kita mengalami sakit apapun, kita mengeluh. Nggak enak yang namanya sakit yang ada dalam tubuh kita. Sakit apa itu? Apapun itu. Ketika kita, saudara dan saya sakit, kita berusaha secepat mungkin kita bisa sembuh dari sakit yang sedang kita alami. Mungkin sakit kepala, pusing begitu ya. Kita segera mencari obat supaya kita segera sembuh. Karena nggak enak orang sakit kepala. Nggak enak kan sakit kepala itu? Ada yang mau, aku mau Pak sakit kepala. Nggak mau, sakit kepala itu aduh rasanya nggak enak sekali. Pilek, musim-musim hujan begini kan, kalau udah pilek wah susah nafas. Sehingga kita berusaha untuk mencari obat supaya pilek kita itu berhenti ataupun hilang. Batuk, kita berusaha mencari minum apa kayak supaya batuk kita hilang begitu. Orang sakit itu enggak enak. Sehingga kita mencoba untuk mengobati sakit kita. Dan kalau kita berusaha kita enggak sanggup, kita pergi ke dokter, ke klinik untuk apa? Mendapatkan pertolongan, mendapatkan obat-obatan dari dokter sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan diagnosa yang dia periksa. Kita dikasih obat. Sehingga kita minum obat itu kita merasa sehat. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menjawab pertanyaan ataupun cibiran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit secara rohani untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Kenapa saudara Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian? Karena di situ Tuhan lalu melanjutkan dengan kalimat, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi saudara, dalam ayat yang ke-31 bagian B dengan ayat 32, ini ada kaitannya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ataupun memberikan satu kiasan supaya mereka memahami dan mengerti. Ketika Tuhan mengatakan, oh datang bukan memanggil orang-orang benar. Siapakah yang dimaksud? Benar nggak ada orang-orang benar yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam ayat 32 bagian A? Saudara, sebetulnya ketika Tuhan mengatakan aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, ini adalah sebuah sindiran. Sindiran kepada siapa? Sindiran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa hidupnya benar, yang merasa mereka tidak membutuhkan pertobatan. Mereka merasa tidak membutuhkan juru selamat karena dengan melakukan perbuatan baik, dengan menjaga tradisi adat istiadat Yahudi, mereka menganggap mereka mati masuk surga. Mereka menganggap bahwa sebagai keturunan Abraham, mereka berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, perasaan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Merasa diri mereka benar sehingga mereka dengan seenaknya, dengan sesukanya menyinyiri ataupun menghakimi orang-orang yang ada di sekitarnya, menghakimi kehidupan masyarakat, mana yang hidupnya benar dan mana yang tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen yang model Farisi dan ahli-ahli Taurat, berbahaya sekali. Karena gereja dipanggil ke dalam dunia ini, gereja didirikan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, bukan supaya saudara dan saya menjadi Farisi dan ahli Taurat, tetapi saudara dan saya sebagai jemaat Kristus, sebagai tubuh Kristus,
Kita adalah wakil Yesus Kristus di dalam dunia ini yang harus merangkul orang-orang berdosa, yang harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang berdosa, yang harus memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa karena mereka adalah orang-orang yang sakit secara rohani, supaya mereka mengalami pemulihan sama seperti kita. Mereka mengalami kelepasan dari belenggu dosa sama seperti saudara dan saya yang bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sama yang dialami oleh Lewi di sini. Dia meninggalkan seluruh kehidupan dia yang selama ini mengikatnya, yang membelenggunya, dan dia mau hidup untuk Tuhan. Semangat yang demikianlah yang harus saudara dan saya tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa aku sebagai manusia yang sudah bertobat, yang sekarang aku hidup untuk Tuhan. Kehidupanku ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi aku mau membagikan hidupku kepada orang lain, supaya orang lain mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, sehingga hubungan manusia yang berdosa dengan Tuhan itu mengalami pemulihan. Saudara, hidup di dalam pertobatan itu sangat luar biasa sekali. Karena orang yang bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami pengalaman rohani di dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya itu memiliki satu tujuan yang jelas. Bahwa aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Semangat itulah yang harus kita miliki. Aku hidup untuk Tuhan. Urusan hidupku adalah di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang aku lakukan, aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Aku harus membawa orang lain, anggota keluargaku, anakku, suamiku, istriku, ataupun siapapun teman-temanku, untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya tidak lagi dibelenggu oleh dunia ini, oleh nafsu dunia ini yang hanya bersifat sementara, yang hanya bersifat kedagingan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita adalah saksi-saksi hidup dari orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Hidup kita bisa menerangi orang lain. Dan sesungguhnya saya mau katakan bahwa orang yang sudah mengalami pertobatan yang sejati, orang yang sudah mengalami pengampunan dosa di dalam hidupnya, pasti mempunyai keinginan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Itulah yang dicontohkan oleh Lewi di dalam bagian ini ketika dia mengadakan pesta itu. Semangat inilah yang harus saudara dan saya miliki. Bukan harus kita mengadakan pesta, enggak. Bukan dengan pesta-pesta kita memperkenalkan Yesus, enggak. Tetapi melalui kehidupan kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi selama kita masih ada di dalam dunia ini, setiap orang punya kesempatan untuk bertobat. Setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya mau menjadi pemberita Injil. Melalui keadaan kita, melalui kehidupan rumah tangga kita.
Daripada kita bertetangga, kemudian kita ngerumpi, kita gosipin orang lain. Kenapa kita enggak menggosipkan Tuhan Yesus di dalam karya keselamatannya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip tentang Tuhan Yesus itu sangat menarik sebetulnya. Kekristenan itu sesuatu yang unik, yang sesungguhnya orang lain juga pengen tahu. Tetapi kita takut untuk mengekspresikan iman kita. Kadang-kadang kita ragu untuk memberitakan Injil. Kita tidak ada keberanian. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan itu. Karena kita tidak mau sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Karena kita tidak mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengalami yang namanya keraguan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memiliki semangat yang dimiliki oleh Lewi ini. Dia bukan hanya menjadi pengikut Kristus yang pasif, tetapi dia mau menjadi pengikut Kristus yang aktif, yang senantiasa memiliki kerinduan agar orang lain bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, panggilan untuk menjadi orang Kristen itu memang tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah zaman seperti sekarang ini. Karena semangat daripada dunia ini adalah semangat yang menghancurkan. Semangat yang senantiasa menentang kebenaran. Semangat dunia ini adalah semangat yang ingin menarik semua orang larut di dalamnya. Dan kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam berbagai macam ujian dan pencobaan. Apalagi kalau ada kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, di dalam usaha dan pekerjaan, dan juga di dalam hal-hal yang lainnya. Semangat zaman ini adalah semangat yang membenarkan dan membolehkan segala cara. Dan segala cara itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Semangat daripada zaman ini adalah manusia itu berjalan sesuai dengan kebenaran menurut dirinya sendiri. Oleh sebab itu apa yang salah, kalau itu terus-menerus digaungkan, didengungkan, itu akan diterima sebagai kebenaran. Dan inilah yang berbahaya. Inilah yang harus saudara dan saya waspadai. Karena kalau kita memiliki semangat yang sama seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang Lewi dan ahli-ahli Taurat yang bukan merangkul orang-orang yang belum bertobat, tetapi menjadi hakim atas sesamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Manusia membutuhkan pertobatan, agar manusia memiliki pengharapan, agar manusia meninggalkan segala dosanya, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah, melalui semangat Advent yang kedua ini, kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau hidup benar, yang memiliki semangat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Supaya kami sebagai manusia yang berdosa kami bertobat. Kami meninggalkan segala dosa kami Tuhan. Dan kami mau mengikut Engkau.
dan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika firman Tuhan sudah diberitakan, kiranya kebenaran firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, supaya kami memiliki semangat yang sama, semangat untuk menjadi pengikut Kristus yang memberitakan Injil, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, agar kami pun boleh membawa orang lain untuk mengalami perjumpaan denganmu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Verita. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengembalikan segala puji dan hormat kepada Allah dalam mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya Bapak Penginjil Hadi, dan kita akhiri dengan pujian amin. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan juga memberkati akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang menyempurnakan akan ibadah kami ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas pelayanan ibadah minggu depan, minggu depan liturgis adalah Ibu Karsia, kemudian doa syafaat saya sendiri, petugas pelayanan Ibu Kamisa, doa syukur Ibu Kamisa, LCD Saudari Grace, dan keyboard Saudari Leni. Demikian kita akan memberikan salam jauh sambil menyanyikan Immanuel kepada saudara-saudari kita.
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.